Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kasus korupsi timah 271 triliun. Kasus korupsi di sektor pertambangan timah dengan nilai mencapai 271 triliun telah menjadi sorotan nasional. Kasus ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang masif, tetapi juga memunculkan isu besar terkait penegakan hukum di Indonesia. Banyak pihak yang menilai hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan masyarakat. Kasus korupsi timah ini berawal dari investigasi terhadap praktik ilegal dalam proses perizinan tambang dan pengolahan timah. Terdapat indikasi kuat adanya kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha untuk memanipulasi hasil tambang demi keuntungan pribadi. Dalam proses ini, terjadi berbagai pelanggaran hukum, termasuk penyuapan dan pengelapan dana negara. Sejumlah pejabat tinggi di instansi terkait dan beberapa pengusaha besar telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyelidikan lebih lanjut juga mengungkapkan adanya jaringan luas yang mendukung operasi ilegal ini, termasuk perantara dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan. Kerugian finansial akibat korupsi ini sangat besar, mencapai 271 triliun, uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat justru hilang akibat praktik korupsi ini. Dari sisi lingkungan, eksploitasi tambang yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan, mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat sekitar tambang. Meskipun pelaku utama telah ditangkap dan diadili, hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Banyak pelaku hanya mendapatkan hukuman penjara yang relatif ringan dan masih memiliki peluang untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang menuntut keadilan yang lebih tegas. Menurut saya itu tidak baik karena dengan adanya korupsi yang tidak sebanding, banyak koruptor lain yang seenaknya, jadi ya udah deh, jadi kita kayak paling cuma kayak contohnya yang kemarin cuma korupsi 217 triliun dengan hukuman 6,5 tahun. Makanya Indonesia harus lebih kuat hukumannya untuk para koruptor. Mungkin harapan saya adalah mungkin hukum bisa lebih tegas dan adil. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan, mencakup regulasi, kepatuhan, dan pelaporan keuangan. Nilai kerugian besar menandakan kurangnya deteksi dini. Penegakan hukum yang tidak tegas memperburuk situasi, terutama jika melibatkan pejabat tinggi. Selain kerugian finansial, eksploitasi tambang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan menunjukkan tanggung jawab dalam mitigasi dampak tersebut. Seperti yang telah disampaikan beberapa mahasiswa, kasus korupsi timah 271 triliun ini sangat mengejutkan. Uang sebesar itu bisa mengubah banyak hal untuk negeri kita. Namun karena tindakan korupsi, harapan kita sirna. Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Mari kita bersama-sama melawan korupsi. Laporkan setiap tindakan korupsi yang Anda ketahui dan ajak teman-temanmu untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi. Masa depan Indonesia ada di tangan kita.